asini rohama dihamu dohot dame sian Tuhan debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Renungan bagi kita untuk hari ini Sabtu 30 April 2022 tertulis di dalam 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Begini firman Tuhan. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini Tuhan ingin mengajak kita untuk hidup di dalam Tuhan, agar kita boleh satu dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk kita. Itulah tandanya bahwa Allah itu adalah kasih. Karena kasih setianya, Dia memberikan kepada kita anaknya yang tunggal, yang menjadi juru selamat bagi kita. Dan barang siapa yang tetap berada dalam hidup Tuhan, maka ia akan merasakan bagaimana penyertaan, bagaimana anugerah dari Allah. Allah adalah kasih, dan barang siapa yang tetap berada dalam kasih, maka ia juga tetap berada di dalam Allah. Dan barang siapa yang tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Tuhan hadir beserta kita, beserta orang-orang yang setia kepadanya. Allah melalui anaknya Yesus Kristus senantiasa menyertai kehidupan orang-orang, senantiasa berada dalam kehidupan orang-orang yang setia, yang taat, memuji, memuliakan nama Allah. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, tentu kita merasakan bagaimana sentuhan kasih-Nya. Ketika kita hidup dalam Tuhan, maka kita merasakan bagaimana anugerah-anugerah Allah itu senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Melalui nafas kehidupan, melalui kesehatan, kekuatan, dan hingga pada pagi hari ini kita boleh merasakan kehidupan yang baru daripada Tuhan. Boleh memasuki hari yang baru untuk menjalani pekerjaan kita setiap hari. Itu karena penyertaan Allah. Karena kita hidup di dalam Tuhan, maka kita dimampukan untuk bangun dari tidur kita dan boleh melanjutkan aktivitas pekerjaan kita. Ketika kita hidup dalam Tuhan, tentu kita merasakan bagaimana sentuhan kasih-Nya dan merasakan penyertaan kasih-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Dan terlebih, kita boleh merasakan bagaimana penyertaan Tuhan dan bersaksi kepada orang lain. Bersaksi akan karya keselamatan, bersaksi akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jika Allah beserta kita, maka berkat Tuhan senantiasa kita rasakan dari hari ke hari. Walaupun banyak tantangan yang kita hadapi, walaupun banyak masalah, walaupun banyak pencobaan dan pergumulan, tetapi ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan, maka semua itu akan diselesaikan oleh Tuhan dan kita boleh menghadapinya dengan baik sehingga kita boleh mendapatkan sukacita. Sehingga kita boleh merasakan, oh begini rupanya penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu tetaplah hidup dalam Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi masalahmu pada saat ini, apapun dan bagaimanapun rintangan yang kita hadapi pada saat ini, tetap
Andalkan Tuhan, tetap hidup di dalam Tuhan, dan jangan berpaling kepada yang lain. Kita harus sebagai hidup menghidupi hukum Taurat Tuhan, hukum Taurat 1 sampai ke 4, di mana hubungan kita terhadap Tuhan, agar kita diberkati, agar kita boleh dianugerahi, agar kita boleh dikuatkan untuk melakukan pekerjaan, dan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Hiduplah dalam Allah, maka kita akan bersuka cita. Oleh sebab itu, kita harus setia kepadanya. Hiduplah dalam Tuhan yang senantiasa membawa kita ke dalam sukacita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersuka cita ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh mengawali aktivitas kami dengan baik. Terlebih firman Tuhan yang boleh menjadi renungan bagi kami. Ajarlah kami ya Tuhan, agar kami boleh tetap setia hidup dalam Tuhan, agar kami boleh tetap setia mengikuti jalan yang Tuhan berikan bagi kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami mau hidup dalam Tuhan. Ajarilah kami agar kami untuk tidak menyimpang dari jalan-Mu. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, bagaimanapun beratnya pergumulan, kami boleh menghadapinya dengan baik. Ya Tuhan Allah Bapa kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan hidup kami dalam satu hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang berkehendak dan bekerja dalam kami. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpuji termuliakanlah nama-Mu hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau sekalian. Amin.